Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zetira Hawasartika dari Kesmas Reguler A tingkat 3. Di sini saya ingin memaparkan hasil tugas yang diberikan oleh Bapak Hamdan selaku dosen surveilan kesehatan. Tugas yang diberikan yaitu mereview 3 jurnal. Kebetulan saya mereview jurnal tentang penyakit epilepsi. Berikut paparannya. Baik, kita mulai pembahasannya. Di sini halaman utama, review jurnal epilepsi untuk memenuhi tugas surveillance Zetira Hawasartika, Kesmas Reguler A semester 5. Epilepsi atau AYAN. Secara umum, penyakit epilepsi atau AYAN adalah gangguan sistem saraf pusat akibat pola aktivitas listrik otak yang tidak normal. Hal ini menimbulkan keluhan kejang, sensasi dan perilaku yang tidak biasa, hingga hilang kesadaran. Gangguan pada pola aktivitas listrik otak saraf dapat terjadi karena beberapa hal, baik karena kelainan pada jaringan otak, ketidakseimbangan zat kimia di dalam otak, ataupun kombinasi dari beberapa faktor penyebab tersebut. Gejala epilepsi: 1. Kebingungan sementara. 2. Mata kosong atau bengong menatap satu titik terlalu lama. 3. Gerakan menyentak tak terkendali pada tangan dan kaki. 4. Hilang kesadaran sepenuhnya atau sementara. Sebenarnya masih banyak lagi gejalanya ya. Jurnal 1. Judul: Faktor-faktor yang berpengaruh pada kejadian epilepsi intraktabel anak di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Publikasi Jurnal Kesehatan Tadulako. Diakses Juli 2016. Penulis Nuh Gusta Adi Yolanda, Tun Paksi Sareharto, dan Hermawan Istiadi. Latar belakang dan tujuan. 1. Latar belakang. Epilepsi adalah salah satu kelainan neurologi kronik yang ditandai dengan gejala khas, yaitu kejang berulang akibat lepasnya muatan listrik neuron otak secara berlebihan dan paroksismal. Salah satu pengobatan epilepsi adalah OAE. Pada keadaan di mana telah mengonsumsi 2 atau lebih jenis OAE secara teratur dan adekuat selama 18 bulan namun tidak menunjukkan penurunan frekuensi dan durasi kejang, hal ini disebut dengan epilepsi intraktabel. Pengetahuan mengenai faktor yang berpengaruh pada kejadian epilepsi intraktabel anak penting untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pengelolaan pasien agar lebih komprehensif dan adekuat. 2. Tujuan. Tujuannya mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian epilepsi intraktabel pada pasien anak dengan epilepsi. Sampel dan metode. Sampel: anak di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Metode: penelitian observasional analitik dengan desain cross-sectional. Subjek penelitian sebanyak 38 pasien epilepsi yang menjalani perawatan di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Bahan penelitian diambil dengan kuesioner oleh orang tua pasien dan rekam medik. Data disajikan dalam bentuk tabel dan dianalisis menggunakan uji chi-square dan regresi logistik. Untuk hasilnya, dari 38 subjek penelitian, angka kejadian epilepsi intraktabel adalah 13 subjek atau 34,2%. Pada analisis bivariat didapat faktor risiko yang berhubungan adalah etiologi, P sama dengan 0,017, dan abnormalitas neurologi, P sama dengan 0,002. Pada analisis multivariat didapatkan faktor abnormalitas neurologi, OR 37,67, IK 95%, 1,27 sampai 111,04. Sebagian faktor risiko yang signifikan. Simpulan, angka kejadian epilepsi intraktabel anak sebesar 34,2% dan faktor yang berpengaruh terhadap kejadian epilepsi intraktabel anak adalah abnormalitas neurologi. Kelebihan dan kekurangan jurnal ini menurut saya pribadi. Kelebihan dari jurnal ini pada bagian abstrak menggunakan 2 bahasa yang tertulis terpisah sehingga memudahkan para pembaca. Dan pada bagian abstrak ini juga dijelaskan secara detail dari latar belakang, tujuan, metode, hasil hingga simpulan. Pada bagian pembahasan jurnal ditulis sangat lengkap dan detail,
Hingga saat ditunjukkan data hasil penelitian sangat lengkap dan jelas, presentasi hasil penelitian dijelaskan kembali. Hanya dalam segi tata bahasa terbelit-belit dan saat dibaca sedikit bingung maksud dan tujuannya. Jurnal 2. Judul: Analisis Faktor Risiko Kejadian Kejang Demam di Ruang Perawatan Anak RSU Anutapura, Palu. Penulis: Adhar Arifuddin. Publikasi Jurnal Kedokteran Diponegoro. Diakses Januari 2019. Latar belakang dan tujuan. Latar belakang, kejang demam merupakan salah satu kelainan saraf yang paling sering dijumpai pada bayi dan anak. Sekitar 2,2% hingga 5% anak pernah mengalami kejang demam sebelum mereka mencapai usia 5 tahun. Prevalensi kasus ini di Indonesia mencapai 2-5% anak berumur 6 bulan sampai dengan 3 tahun dan 30% diantaranya akan mengalami kejang demam berulang. Tujuan: penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor risiko kejadian kejang demam di ruang perawatan anak RSU Anutapura, Palu. Sampel dan metode. Sampel dalam penelitian ini ialah anak usia 6-60 bulan sebanyak 153 anak yang diambil secara aksidental sampling. Metode, jenis penelitian yang digunakan ialah survei analitik dengan rancangan case control. Hasil penelitian ini diuji secara statistik dengan uji chi-square menggunakan rumus odds ratio atau OR pada tingkat kepercayaan 95%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa riwayat kejang keluarga OR sama dengan 3,902, suhu tubuh OR sama dengan 87,838 dan BBLR OR sama dengan 2,830. Merupakan faktor risiko kejadian kejang demam pada anak. Diharapkan agar institusi kesehatan lebih mensosialisasikan tentang penanganan dan pencegahan kejadian kejang demam kepada orang tua anak. Kelebihan dan kekurangan. Pada bagian abstrak jurnal tidak selengkap jurnal yang sebelumnya, hanya memang ditampilkan 2 bahasa seperti jurnal sebelumnya. Penjelasan isi hasil penelitian dijelaskan secara rinci dan mendetail. Kata-kata yang dituangkan tidak terbelit-belit. Penggolongan-penggolongan dijelaskan secara detail mulai dari umur, jenis kelamin, hingga pekerjaan orang tua. Kelebihannya juga dijelaskan secara perinci hasil penelitian hingga akhir. Kelebihan dari jurnal ini adalah hasil dari pembahasan didapat sudah rinci dan mendetail dari daftar pustaka yang ada. Jurnal atau buku yang digunakan sebagai daftar pustaka juga sangat baik karena menggunakan sumber yang jelas. Jurnal 3. Judul: Faktor Risiko Epilepsi Intraktabel pada Anak dengan Epilepsi Umum. Penulis: Irwan Mangutnatmaja, Dina Indah Mulyani, Sudung Opar Dede, Bambang Triadja, Haryanti F. Wulandari. Publikasi Februari 2019. Diakses di Departemen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia atau Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Latar belakang dan tujuan. Latar belakang: epilepsi merupakan gangguan neurologi yang sering dijumpai pada anak. Diperkirakan 10-15 juta anak usia kurang dari 15 tahun di dunia mengalami epilepsi. Sebanyak 3-5 juta anak mengalami serangan rutin. 40% diantaranya berusia kurang dari 15 tahun dan 80% anak tersebut hidup di negara berkembang. Sebagian besar anak memberikan respon yang sangat baik terhadap pengobatan tunggal anti-epilepsi. Pada penelitian Chawla et al. Disebutkan bahwa 80% pasien menjadi bebas kejang setelah mendapatkan terapi obat anti-epilepsi OAE. Akan tetapi, terdapat lebih dari 20% anak dengan epilepsi yang menjadi refraktor terhadap pengobatan epilepsi. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mencari faktor risiko baik epilepsi vokal maupun umum yang berperan untuk terjadinya epilepsi intraktabel. Penelitian pada anak usia 1-18 tahun menyebutkan beberapa faktor risiko. Frekuensi awal serangan, tipe kejang awal, gambaran elektroensefalografi atau EEG awal, respon terapi awal, dan gambaran abnormal imaging.
1-4 anak mengalami risiko tinggi mengalami kejang pada usia beberapa bulan sampai tahun pertama kehidupan oleh karena perkembangan otak yang belum sempurna dan jaringan otak rentan terhadap kejang. Plastisitas otak merupakan kemampuan jaringan otak untuk melakukan reorganisasi jaras neuron berdasarkan pengalaman yang baru berlangsung sangat baik pada usia di bawah 3 tahun. Adanya plastisitas otak ini memungkinkan terjadinya perubahan evolusi, status perkembangan maupun gelombang epileptiform pada anak dengan epilepsi. Pertambahan usia yang diikuti dengan perkembangan dan maturasi otak yang baik diharapkan terjadi pula plastisitas otak yang baik sehingga kejang dapat menjadi terkontrol. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui apakah faktor risiko awal atau faktor evolusi pada pasien epilepsi anak dapat menjadi faktor risiko terjadinya epilepsi intractable pada anak dengan epilepsi umum. Sampel dan metode. Sampel, pasien epilepsi umum usia 1 bulan sampai 18 tahun yang berobat di Poliklinik Neurologi Anak dan Poliklinik Anak Swasta Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI RSCM antara Januari 2010 sampai Desember 2013 dengan lama pengobatan minimal 6 bulan. Metode, penelitian kohort retrospektif berdasarkan rekam medis pasien epilepsi umum usia 1 bulan sampai 18 tahun yang berobat di Poliklinik Neurologi Anak dan Poliklinik Anak Swasta Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI RSCM antara Januari 2010 Desember 2013 dengan lama pengobatan minimal 6 bulan. Faktor risiko dianalisis secara bivariat dan multivariat. Hasil penelitian tersebut, angka kejadian epilepsi umum intractable adalah 21% dari 102 subjek. Pada analisis bivariat didapat faktor risiko yang bermakna adalah usia awitan kejang kurang dari 1 tahun, frekuensi awal serangan, respon awal terapi buruk, evolusi status perkembangan motor kasar buruk, dan evolusi epileptiform pada EEG buruk. Analisis multivariat hanya mendapat respon awal terapi buruk, P kurang dari 0,001 dan usia awitan kejang kurang dari 1 tahun, P kurang dari 0,001 merupakan faktor risiko yang berperan untuk terjadinya epilepsi intractable. Kelebihan dan kekurangan dari jurnal tersebut, penyusunan jurnal sudah sangat baik, hanya penjelasannya kurang dipahami dan hasil penelitian tidak dijelaskan secara detailnya, hanya gambaran umumnya saja, banyak kata-kata yang kurang dipahami. Cukup sekian, terima kasih, mohon maaf bila banyak kekurangan dalam penjelasannya. Jangan lupa di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.